Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalan untuk mengenalkan nama saya Eko Agus Subagio. Saya merupakan salah satu pengajar di Divisi Spine, bagian bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Tata Laksana Spinal Trauma, yang merupakan salah satu bagian daripada rumpun ajar neurospine. Mata kuliah ini bersifat wajib, mempunyai beban studi sebesar 3 SKS, dan mata kuliah ini diberikan pada saat PPDS mengikuti putaran stase di SPAN 1 dan SPAN 2 pada waktu pendidikan profesinya di bedah saraf dengan waktu total sebanyak 5 bulan. Capaian pembelajarannya adalah kita harapkan setelah selesai mengikuti putaran di sini, PPDS itu mampu melakukan resusitasi sesuai ATLS, imobilisasi pasien spine dengan curiga spine injury, lalu penanganan pasien trauma spinal, menentukan radiologis yang diperlukan, klasifikasi cedera spinal, manajemen pasien, dan melakukan kolaborasi dengan para sejawat yang lain yang diperlukan di sini, dan tata laksana post injury dan post operatifnya. Deskripsi atau silabus mata kuliah di sini bertujuan agar PPDS mampu mengenali, melakukan penanganan awal dan melakukan diagnostik yang baik, serta dapat melakukan pemilihan tata laksana operatif maupun non-operatif pasien dengan spinal trauma. Atribut soft skill yaitu kemampuan bekerja dalam tim, kepemimpinan, komunikasi efektif, lalu melakukan metode pembelajaran secara tutorial, diskusi, presentasi kasus, self-study, dan kerja praktek. Media pembelajaran yang dipakai adalah mempergunakan alat bantu LCD, demonstrasi, pasien, bedside teaching, dan juga pekerjaan di ruang operasi. Penilaian hasil belajar, hard skill berupa 80%, soft skill berupa 20%, ada juga mini CX dan GBD. Untuk mengetahui hasil daripada pengajaran, maka dilakukan pretest dan post-test sebelum dan sesudah melakukan pengajaran. Dari sini maka kita akan bisa melihat gain daripada pengetahuan daripada peserta didik tadi. Referensi dan bacaannya adalah kita memakai Weinstein, Rosenbach, Essential the Spine, Raven Press, dan juga buku dari Benzel, yaitu Benzel Spine Surgery Technique, Compilation dan Avoidance dan Manajemennya. Dari pretest dan post-test, maka kita dapati di sini adalah pada kenaikan gain daripada yang tadinya tahu menjadi tidak tahu itu sebanyak 42% dari peserta didik, dan tadinya yang tahu menjadi lebih tahu kita dapatkan angka sebesar 38%. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Tentu ini adalah merupakan salah satu materi daripada materi perkuliahan untuk SP1. Untuk SP1. Di mana SP1 ini merupakan bagian daripada ketika kita berputar di spine. Di spine itu ada sekitar 5 bulan, ya 5 bulan. Ada 2, SPAN 1 dan SPAN 2. Kita harapkan nanti setelah berputar itu bisa mengetahui tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan anatomi, biomekanik, instrumentasi, lalu melakukan operasi-operasi. Dan operasi itu apa saja? Itu mulai daripada cervical posterior, dekompresi, itu daripada foraminotomi, lalu melakukan dekompresi, laminoplasti. Silakan duduk, pilih tempat. Laminoplasti, baik laminoplasti yang dengan mempergunakan device atau tidak mempergunakan device. Bisa juga open laminektomi
total laminectomy, lalu kita pakai instrumentasi dari lateral mesh screw. Itu yang di cervical. Lalu yang di kedua adalah adanya tumor-tumor. Kalau kita melihat tumor intradural, ekstramedular seperti itu, nah itu kita mesti bisa melakukan. Lalu tentunya trauma. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan instrumentasi ataupun hanya melakukan dekompresi pada kasus-kasus seperti degeneratif dan yang lain-lain. Sekarang ini kita melakukan thoracolumbar, bicara tentang thoracolumbar fracture. Di mana thoracolumbar fracture ini merupakan salah satu hal yang harus kita kuasai karena kita dianggap bisa untuk mengerjakannya setelah kita melewati putaran di spine 1 dan spine 2. Adapun yang paling sering itu adalah tentunya cervical sama thoracolumbar. Pada fraktur cervical kita bisa melakukan dekompresi sama fiksasi, stabilisasi lateral mesh screw. Hampir semuanya bisa dilakukan. Nah, dengan demikian. Lalu yang ini thoracolumbar fracture itu merupakan fraktur yang terjadi mungkin yang terbanyak atau kedua terbanyak setelah cervical. Nah, begitu. Biasanya ini terjadi pada thoracal 12, thoracal lumbal 1 dan lumbal 2. Thoracal 11 juga. Karena itulah untuk SP1 dikatakan untuk pemasangan pedicle screw pada thoracal 11, thoracal 12, lumbal 1, lumbal 2 itu sudah dinyatakan untuk bisa apabila sudah melewati ujiannya. Ujian dilakukan apabila sudah kita melewati tentunya spine 1 dan spine 2. Lalu tentunya kita mengikuti visite, lalu round, lalu melewati diskusi dan juga paparan materi seperti ini. Kita mulai dengan thoracolumbar fracture ini, di mana kita pilihkan ini sesuai dengan AU klasifikasi. Karena apa? Karena AU klasifikasi ini merupakan suatu klasifikasi yang dibikin berdasarkan pemahaman akan biomekanik dan anatomi, begitu. Sehingga apabila kita melihat suatu gambar, suatu kasus, lalu kita bisa membayangkan di mana patologisnya, niscaya kita akan bisa mengklasifikasikan. Dan dengan demikian kita bisa melakukan treatment. Karena dengan klasifikasi tadi itu kita bisa mengerti yang namanya unstable itu tidak unstable begitu saja, tapi unstable di waktu melakukan fleksi atau unstable di waktu melakukan ekstensi. Nanti kita akan diskusikan di sini. Nah, kenapa kita mesti melakukan klasifikasi? Karena diharapkan kita itu bisa melakukan identifikasi dari suatu injury dengan algoritma yang simple. Walaupun ternyata AU spine ini nanti tidak simple-simple juga sebetulnya. Tapi sebagian besar juga simple, mudah untuk dipahami. Nanti kita lihat. Mudah untuk dikenal dan konsisten dari radiografis dan clinical karakteristiknya. Lalu yang penting lagi adalah itu mempunyai informasi tentang severity of the injury, berapa banyak kerusakannya, lalu di sana yang paling penting adalah stabil atau tidak stabilnya, sehingga kita bisa melakukan treatment. Karena masalah pada trauma itu sebetulnya ada 3. 1, adanya kompresi atau enggak. Yang kedua, alignment-nya bagus atau tidak. Yang ketiga, itu stabil atau tidak stabil. Nah, begitu. 3 itu saja sebetulnya kita mesti cari. Kalau ada kompresi, treatmentnya apa? Dekompresi. Kalau alignment-nya mal-alignment, maka kita lakukan realignment. Kalau unstable, dilakukan stabilisasi. Sederhana sekali. Nah, karena itulah kita mesti mencari 3 hal ini dari klasifikasi yang akan kita bahas di sini.
Adapun mengenai kompresi, kita mudah melihat dari imaging yang kita punya. Akan tetapi adanya suatu kerusakan daripada ligamen yang itu bisa membayangkan kita bahwa ini merupakan unstable, itulah yang penting di sini. Begitu. Kita lihat. Yang penting lagi adalah guidance untuk pilihan terapi. Setelah kita mengklasifikasikan, lalu kita bisa mempunyai pilihan daripada terapi. Kita mesti pakai terapi yang mana kalau begitu. Begitu. Sekilas tentang fraktur klasifikasi ini yang dibikin oleh asalnya itu dari naskah PSD yang dimuat dari Eurospine ini, di mana setelah naskah tadi itu ada, lalu beberapa dokter ini melakukan studi bersama untuk melihat apakah studi ini bagus atau enggak. Itu dilakukan 10 tahun dari 1.145 pasien. Ini sesuatu yang saya rasa sangat bermakna. Sangat bermakna. Mereka melakukan penilaian dari masing-masing kasus gitu, sehingga mereka bisa mencapai suatu hasil. Ini merupakan suatu plate yang sangat berharga, karena semua fraktur itu asalnya dari sini. Begitu. Kayaknya fraktur itu sedikit ke depan, ke belakang, apapun itu, ternyata semuanya dari sini. Yang A itu adalah ini. A, ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu kompresi, tipe B itu distraksi, dan tipe C itu torsi. A ini lihat. A ini merupakan kompresi. Yang dimaksud dengan kompresi di sini itu adalah kompresi di mana yang terkena itu momennya itu tegak lurus begini, sehingga yang terkena hanya bagian dari yang depan ini. Itu adalah kompresi. Yang B itu disertai dengan entah itu fleksi atau ekstensi. Itu B. Kalau tadi itu tegak lurus begini, kalau B disertai dengan fleksi atau ekstensi. Itu. Yang C disertai dengan putaran. Gaya yang memutar. Dari gambaran-gambaran dari imagingnya, kita bisa melihat adanya putaran tadi ada atau tidak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Karena ini penting sekali. Ingat-ingat aja nih gambarnya nih. Kalau A seperti ini, itu berarti kompresi. Kalau B, ditarik gitu, distraksi. Nanti ada yang distraksi dari belakang, ada distraksi dari depan. Sederhana. Yang C, putaran. Entah itu hanya putaran sederhana atau putaran sampai terjadi ini suatu displacement. Itu sesuatu yang lain lagi. Bisa kita lanjutkan? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang yang A. Yang A ini, seperti kita sudah bahas tadi, adalah kompresi. Ada A1. A1 ini hanya merupakan kompresi seperti ini, dari depan, lalu terjadi suatu fraktur kompresi. Per definisi yang dinamakan dengan fraktur kompresi itu adalah suatu perubahan daripada bentuk vertebra yang hanya mengenai bagian end plate atas dan end plate bagian depan. Begitu. Akan tetapi ketika sudah mencapai dinding posterior, ini namanya sudah burst fracture. Ini penting sekali karena keberadaan fraktur di sini dan ketiadaan fraktur di sini itu sudah mempunyai suatu makna klinis yang sangat berbeda. Begitu. Kalau kita melihat 3 kolom dari Dennis, 3 kolom Dennis, itu ini hanya terkena 1 kolom atau kadang-kadang 2 kolom, sedikit. Tapi ini boleh dikata 1 kolom. Jadi ini merupakan suatu fraktur yang masih stabil. Kalau menurut Dennis ini sudah merupakan 2 kolom. 2 kolom itu sudah tidak stabil. Gitu.
Itu kalau menurut Dennis. Tapi kita sekarang fokus pada AU-span kriteria. Yang ini adalah split fracture. Split fracture itu terjadi ketika ini tertekan, maka diskus di sini itu masuk ke dalam karena kekuatannya itu masuk ke dalam. Akibatnya apa? Apakah ini punya suatu implikasi klinis? Ada yang tahu enggak nih? Implikasi klinis dari penyembuhan fraktur di split fracture ini. Ada yang tahu? Nah, jadi karena ini nukleus pulposus itu masuk ke dalam, maka ada kemungkinan fraktur ini, yang apabila ini permukaan fraktur kan dekat ini kan ya. Nah itu harusnya mudah terjadi suatu fusi, bisa jadi ini karena terhalang oleh nukleus pulposus tadi, menjadikan fraktur ini tidak bisa healing apabila terlampau banyak. Itu. Jadi khusus untuk A2 split fracture ini, kita mesti melihat nih berapa banyak itu yang ada di dalam situ. Sehingga kita berkesimpulan, wah ini tidak bisa healing atau ini bisa healing, sehingga kita perlu melakukan fusi yang di sini. Nah, begitu. Pentingnya daripada yang A2 split fracture. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk A? Pernah kita melihat yang fraktur sampai ke bawah? Nah, itu dalam perkembangan lebih lanjut, AU-span membuat ini menjadi A4, burst fracture yang mengenai amplik bagian bawah. Itu amat sangat tidak stabil. Tapi perhatikan, karena ini tekanannya itu dari atas, maka yang rusak itu hanya komponen tulang dan mungkin diskus yang ada di sini. Tapi komponen ALL, anterior longitudinal ligament, sama posterior longitudinal ligament itu masih intak. Nah itu kita harus tahu tuh. Implikasi klinisnya gimana kalau itu masih intak? Fraktur ini, apakah ini stabil atau unstable? Unstable kalau ini makanya. Jadi informasi dari A ini bahwa ini PLL-nya dan AL-nya masih intak. Jadi apakah dia unstable? Ya, unstable. Tapi apakah dia stabil? Dia bisa stabil juga. Jika. Nah, begitu jika. Kalau ini kerusakan di sini, maka apabila dia fleksi, dia akan tertekan, dia tidak stabil. Ya kan? Tapi kalau dia ekstensi, maka ALL ini yang masih intak ini akan menjaga bagian depan dan akan mendorong fragmen ini ke belakang. PLL juga akan mendorong fragmen yang di posterior ini ke arah depan. Jadi fraktur ini, burst fracture yang hanya A3 atau A4, hanya A3 tidak campuran dengan B, karena kadang-kadang campuran dengan B juga. Itu dia stabil apabila dia bergerak ekstensi. Itu setuju enggak? Begitu. Treatmentnya bagaimana? Kita harus menjaga spine tadi itu tidak bergerak dalam keadaan yang stabil. Caranya gimana kalau dengan yang ini? Ada yang tahu? Apa? Ya, caranya gimana? Kalau pakai screw sederhana ya kan? Dia akan tertangani semuanya. Kalau pakai screw, karena dengan screw tadi dia akan bisa dilakukan sini pasang screw, di sini pasang screw, lalu dia didistraksi, maka dengan ligamentotaksis ini akan bisa masuk dan ini akan bisa masuk kemari. Nah, itu. Dengan screw tadi itu ke pedicle screw itu bisa memegang bagian belakang, bagian medial dan bagian depan apabila screw tadi sampai paling enggak 80% daripada ketebalan vertebra. Jadi panjang screw itu menentukan. Jadi betul-betul kita melihat kalau mau masang screw, ujung screw tadi
Beda kalau misalnya ujung skru tadi itu hanya di sini, atau di tengah, atau di depan. Yang paling kuat itu adalah sampai 80% di depan ini. Maka dia akan memegang bagian depan. Bagian belakang posterior terpegang, bagian medial terpegang, bagian depan juga terpegang. Itu kelebihan skru sekarang. Begitu. Walaupun skru itu dikatakan kekuatan utamanya itu ada pada pedicle. Makanya itu namanya pedicle screw. Apabila skru kita sudah melewati pedicle sini, maka kekuatannya sudah 60%. Paling enggak. Jadi ini penting sekali pengetahuan kita tentang skru. Nah, begitu. Apabila ini pakai skru sederhana, tapi kalau pakai gips apakah bisa? Kalau pakai gips. Siapa yang bisa angkat tangan? Atau yang gips tidak bisa angkat tangan? Gips itu suatu bahan yang kalau kita molding dia terbentuk dalam suatu bentuk, maka dia akan tetap seperti itu, terjaga gitu. Itu gips itu seperti itu, seperti body jacket seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah pasien ini bisa nggak pakai body jacket? Treatment pakai body jacket? Bisa ya, bisa enggak. Kalau iya, gimana bisanya? Apabila kita pasang body jacket dalam keadaan dia ekstensi. Kita pasang dia ekstensi, maka dia akan terbentuk suatu tarikan di sini, dan ini tingginya akan kembali seperti semula apabila kita melakukannya cepat, kurang dari 7 hari seperti itu. Ini bisa kembali lagi. Nah, lalu kita pasang body jacket seperti itu dalam keadaan ekstensi seperti ini. Nah, begitu. Dengan keadaan ekstensi, maka dia akan terjadi suatu keadaan yang stabil dan dia tidak terhindar daripada fleksi, maka dia akan tetap stabil seperti itu. Walaupun dia sehari-hari ya seperti ini jalannya, seperti itu. Nanti setelah 3 bulan diganti lagi gitu. Sampai penyembuhan tulang ini terjadi. Mudah-mudahan kita bisa mengerti masalah ini sehingga kita bisa melakukan terapi pada tipe A ini dengan cara-cara yang mungkin bisa berbeda. Bisa dimengerti ya. Nah, karena itulah pentingnya atau kelebihan daripada AU Spine ini adalah pemahaman kita dari suatu anatomi dan biomekanik yang ada. Nah, kalau ini bagaimana? Split fraktur, kalau splitnya seperti ini, maka dia masih bisa menahan tekanan. Biasanya kita kasih body jacket gitu, atau sekarang udah enggak zamannya lagi body jacket karena kita bisa temukan TLSO yang cukup rigid seperti body jacket dan lebih enak. Orangnya masih bisa kadang-kadang dilepas, bisa mandi begitu. TLSO, Thoracolumbo Sacral Orthosis. Ortosis itu kuat, lebih kuat. Oke, ini adalah tipe A. Yang tipe B. Ini kita sudah bahas tadi. Ini yang penting, tidak ada distraksi atau translasi, tidak ada rotasi, sehingga tidak ada ligamen injury. Itu pentingnya daripada tipe A. Nah, sekarang tipe B. Tipe B itu utamanya adalah distraksi, tarikan. Ini ditarik ke sana, ini ditarik kemari. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi suatu rusak yang ada di sini. Nah, B1 itu yang seperti ini adalah kerusakan ligamen utamanya. Ini ligamen, lalu ini faset ligamennya rusak, dan ini akan ke sana sampai ke depan, bisa sampai seperti itu. B2 itu adalah osseous. Ini adalah yang namanya klasik daripada chance fracture. Chance fracture itu dia di sini ada tulang seperti ini, tapi ini kurang jelas ini.
Ini tulang ini merupakan tulang processus spinosus. Dia dari tengah-tengah processus spinosus ini masuk ke sana, membelah pedikel dan membelah vertebra. Nah, begitu. Yang tipe C ini dari depan. Dari depan kerusakannya hanya pada di diskus. Nah, begitu. Lalu bagaimana yang seperti ini? Kita lihat tipe B. Nah, kita lihat ini. Utamanya tipe B itu distraksi. Ada kerusakan yang transverse seperti ini. Nah, sehingga kekuatan mana yang asal daripada perusak tadi itu menentukan treatmentnya. Jadi begini, kalau kita melihat ini dari belakang. Ini dari belakang. Ini yang rusak adalah bagian posterior dan ligamen. Apakah ini unstable? Ya, ini unstable. Tapi apakah ini stabil? Ini bisa stabil apabila dia ditaruh dalam keadaan ekstensi. Nah, begitu. Bisa. Jadi kalau kita membawa pasien ini dari suatu tempat ke tempat lain, kita harus menjaga supaya dia tetap ekstensi dan tidak boleh sama sekali dia melakukan fleksi. Karena dengan fleksi, myelum di sini akan rusak. Tapi dengan ekstensi, maka masih terjaga anterior ligamen ini. Bisa mengerti ya? Nah, itu yang penting. Kalau anterior ligamen ini putus, bisa jadi C dia, bisa jadi translasi. Tapi anterior ligamen masih cukup bagus, maka dia masih terpegang. Ya. Kalau ini gimana? Apakah stabil atau unstable? Secara umum ini unstable, sama seperti ini, ya kan? Tapi stabilnya itu apabila dia lakukan ekstensi. Kalau ini stabil atau unstable? Bisa enggak pasien ini berdirikan? Pasien ini bisa. Karena apa? Karena gaya beban itu masih bisa melewati sini. Yang belakang ini masih intak, ya kan? Yang rusak cuma bagian depan. Cuma masalahnya, apakah ini bisa sembuh? Itu masalahnya. Ligamen susah sembuh. Jadi ini sama ini tidak bisa sembuh. Tapi tulang ini bisa sembuh dia. Bisa menyatu tulang itu. Bisa dimengerti ya. Jadi dengan external orthosis ini tidak akan bisa. Dengan external orthosis ini tidak akan bisa. Walaupun kita bisa mempertahankan ini dalam keadaan stabil ekstensi. Tapi berapa lama ini tidak akan dikatakan tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi tulang ini dia akan terjadi osifikasi sehingga menjadi kuat kembali. Itu yang paling penting di sini untuk. Ada yang mau ditanyakan? B. Kelemahannya apa? Apa namanya pembahasan di sini? Ada yang tahu? Kelemahannya. Kelemahannya dia hanya membahas masalah fleksi dan ekstensi. Padahal gerakan kita kan bisa bending juga, side bending. Kalau side bending gimana ini? Ini belum bisa terjawab. Begitu. Itu masalahnya. Apalagi kalau ini gerakan melingkar seperti ini. Mungkin lepas ini, ya kan? Ini mungkin juga lepas, Sehingga kalau kita memakaikan external orthosis, suatu external orthosis yang kalau misalnya yang ini ya, dia harus bisa mencegah ekstensi dan mencegah rotasi. Kalau yang ini gimana? External orthosis yang mencegah untuk fleksi dan rotasi, seperti itu. Oke, kadang-kadang depan ada, belakang juga ada, seperti itu. Lalu yang C itu ini berputar, rotasi. Kita bisa melihat gambarnya. Kalau seperti ini, gambar ini seperti ini rotasi jelas. Kalau gambar seperti ini harusnya satu alignment,
tapi ini cepat sendiri, ini jelas tipe C. Ini sudah tidak tipe C suatu rotasi. Kalau ini jelas ya kan translasi. Bisa merupakan gabungan dari lateral seperti tipe B, tapi dari belakang dia terjadi translasi. Bisa seperti itu. Ini juga dari belakang, dari samping sepertinya tipe C, tipe B, akan tetapi dia ternyata ada putaran. Dari kesemuanya ini kita mesti aware terhadap campuran-campuran ini. Ini diskusi masalah definisi daripada stabilitas. Ini kita sudah bahas tadi, dekompresi, realignment, dan stabilization. Kalau ini tercapai, maka pin akan turun dan sarafnya akan bisa dilindungi. Lalu tipe A. Tipe A itu dari mulai stabil dari A1 sampai sini adalah menjadi unstable. Ini A4, ini A3, ini A2. Lalu kalau kita lanjutkan, tipe B, seperti kita bahas tadi, disco ligamen ini tidak bisa sembuh, maka dia perlu surgical therapy. Bagaimana caranya? Ya ini dikembalikan. Ini dikembalikan lagi, kita pasang skru, lalu ligamen-ligamen ini dibersihkan, lalu kita pasang bone graft di sini, sehingga dia bisa fusi. Karena fusi itu hanya bisa terjadi dari bone. B3, ini anterior disruption. Bagaimana? Ini juga tidak akan bisa sembuh. Karena itu ini harus dilakukan dikuret, dibersihkan, lalu dipasang tulang di sini sehingga dia bisa menyatu. Supaya dia bisa terjadi suatu osifikasi yang baik, maka dia perlu dipasang skru di sini supaya dia diam, tidak bergerak. Tipe C bagaimana? Ini jelas paling tidak stabil. Karena apapun, kalau kita sudah melihat tipe C, itu pasti akan jatuhnya ke arah operasi stabilisasi. Ya. Konklusi, karena itulah dengan pemahaman AOSPEN kita bisa mengobati pasien lebih baik. Saya rasa seperti itu. Saya rasa jelaskan ya? Ya, baik. Saya rasa kita selesai. Terima kasih banyak.